Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damara Tasrofa, NIM 201041411108. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya laporan keuangan pada perusahaan dan berbagai jenisnya. Perusahaan publik memiliki stakeholder yang bervariasi, seperti pemegang saham, pemegang obligasi, banker, kreditor, supplier, karyawan, dan manajemen. Para stakeholder perlu mengetahui bagaimana kinerja perusahaan. Untuk itu, mereka bergantung pada laporan keuangan perusahaan yang diumumkan secara periodik untuk menyediakan informasi mendasar tentang kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang dianalisis yaitu laporan laba rugi atau income statement dan neraca atau balance sheet. Jenis laporan keuangan yaitu pertama ada neraca atau balance sheet. Neraca atau balance sheet menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat atau tanggal tertentu. Pada neraca tampak posisi aktiva yang merupakan hasil keputusan investasi yang diambil oleh manajemen perusahaan, dan pasifa yang merupakan sumber-sumber keuangan untuk mendanai investasi pada aktiva tersebut pada suatu saat tertentu. Kemudian kedua ada nilai buku dan nilai pasar. Nilai buku dan nilai pasar biasanya mencatat aktiva di neraca berdasarkan harga perolehannya yang telah disesuaikan dengan depresiasi. Nilai ini disebut nilai buku. Perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar akan menjadi semakin besar pada modal sendiri pemegang saham. Nilai buku modal sendiri dicatat berdasarkan jumlah uang yang disetor pemegang saham di masa lalu, yang terdiri atas nilai nominal saham dan agio ditambah laba ditahan. Nilai buku modal sendiri ini biasanya berbeda dari nilai pasar per lembar saham. Pemegang saham lebih memperhatikan nilai pasar karena mereka dapat menjual sahamnya pada harga tersebut. Sebagai alternatif dari neraca nilai buku dapat dibuat neraca nilai pasar atau market value balance sheet. Pada neraca ini, semua item pada sisi aktiva maupun pasifa dihitung berdasarkan harga pasar sekarang. Nilai pasar aktiva adalah sama dengan nilai pasar utang ditambah dengan nilai pasar modal sendiri. Nilai pasar modal sendiri adalah sama dengan harga pasar saham dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Jadi, V sama dengan D, debt ditambah E, equity. Kemudian ketiga ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memperlihatkan penghasilan, biaya, dan pendapatan bersih dari suatu perusahaan selama satu periode waktu. Keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang memperlihatkan penerimaan kas dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode waktu. Arus kas dari aktiva perusahaan merupakan jumlah arus kas untuk kreditor dan arus kas untuk pemegang saham. Ada beberapa macam, yaitu ada arus kas dari aktiva, kemudian B ada arus kas operasi, C ada arus kas investasi, D ada perubahan modal kerja bersih, E arus kas untuk kreditor dan pemegang saham, dan terakhir F yaitu ada arus kas untuk kreditor. Arus kas dari aktiva adalah arus kas yang berasal dari aktiva yang terdiri atas arus kas operasi, arus kas investasi, dan perubahan modal kerja bersih. Kemudian arus kas operasi. Arus kas operasi adalah kas yang berasal dari aktivitas bisnis perusahaan yang normal. Kemudian ada arus kas investasi. Arus kas untuk investasi bersih atau net capital spending adalah kas yang dikeluarkan untuk aktiva tetap dikurangi dengan kas yang diterima dari penjualan aktiva tetap. Kemudian ada perubahan modal kerja bersih. Perubahan modal kerja bersih selain melakukan investasi pada aktiva tetap, perubahan juga melakukan investasi pada aktiva lancar. Karena perusahaan melakukan investasi pada aktiva lancar, utang lancar biasanya juga berubah. Untuk menentukan perubahan modal kerja bersih, pendekatan yang paling mudah adalah menghitung perbedaan modal kerja bersih akhir tahun dengan modal kerja bersih awal tahun.
Kemudian arus kas untuk kreditor dan pemegang saham. Arus kas untuk kreditor dan pemegang saham menunjukkan pembayaran bersih kepada kreditor dan pemilik perusahaan selama 1 tahun. Arus kas kepada kreditor adalah bunga yang dibayar dikurangi dengan pinjaman baru bersih. Sedangkan arus kas untuk pemegang saham adalah dividen yang dibayarkan dikurangi jumlah modal sendiri baru yang diperoleh. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menghitung berbagai rasio keuangan. Ada 5 jenis rasio keuangan, yaitu pertama ada leverage ratio. Di poin A ada debt ratio yang rumusnya yaitu total debt dibagi total aset. Debt ratio ini mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. Semakin besar rasio ini menunjukkan porsi penggunaan utang dalam membiayai investasi pada aktiva semakin besar, yang berarti pula resiko keuangan perusahaan meningkat dan sebaliknya. Kemudian yang kedua ada times interest earned ratio atau disingkat EBIT dibagi interest. Time interest earned ratio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan EBIT atau earning before interest and tax. Semakin besar rasio ini berarti kemampuan perusahaan untuk membayar bunga semakin baik dan peluang untuk mendapatkan tambahan pinjaman juga semakin tinggi. Kemudian yang ketiga ada cash coverage ratio, sama dengan rumusnya yaitu EBIT ditambah depreciation dibagi interest. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan EBIT ditambah dana dari depresiasi untuk membayar bunga. Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga semakin tinggi. Dengan demikian, peluang untuk mendapatkan pinjaman baru juga semakin besar. Yang keempat ada long term debt to equity ratio, yaitu rumusnya long dikurangi term debt dibagi equity. Rasio ini mengukur besar kecilnya penggunaan utang jangka panjang dibandingkan dengan modal sendiri perusahaan. Semakin tinggi rasio ini mencerminkan risiko keuangan perusahaan semakin besar dan sebaliknya. Kemudian yang kedua ada liquidity ratio. Di poin A ada current ratio, yang rumusnya itu current asset dibagi current liabilities. Current ratio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Semakin besar rasio ini berarti semakin liquid perusahaan. Namun demikian, rasio ini mempunyai kelemahan karena tidak mempunyai komponen aktiva lancar, memiliki tingkat likuiditas yang sama. Kemudian yang B ada quick ratio, yaitu current asset dikurangi inventory dibagi current liability. Rasio ini seperti current ratio, tapi persediaan tidak diperhitungkan karena kurang liquid dibandingkan dengan kas, surat berharga, dan piutang. Oleh karena itu, quick ratio memberikan ukuran yang lebih akurat dibandingkan dengan current ratio tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Kemudian yang terakhir ada cash ratio. Cash ratio rumusnya itu cash ditambah marketable securities dibagi current liabilities. Rasio ini mengukur kemampuan kas dan surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk menutup utang lancar. Rasio ini paling akurat dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek karena hanya memperhitungkan komponen aktiva lancar yang paling liquid. Semakin tinggi rasio likuiditas, semakin baik kondisi keuangan jangka pendek perusahaan dan sebaliknya. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Bastiono, NIM 2010411. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity ratio, profitability ratio, market value ratio, dan cara menganalisis laporan keuangan. Yang pertama adalah activity ratio. Rasio ini mengukur aktivitas dan efisiensi perusahaan.
dalam mengolah aktiva besar kecilnya activity ratio dapat diukur dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah inventory turnover. Rumusnya adalah sales per inventory. Inventory turnover ratio mengukur perputaran persediaan dalam menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin efektif dan efisien pengolahan persediaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menghasilkan penjualan dan sebaliknya. Yang selanjutnya adalah average days in inventory. Rumusnya adalah 360 per inventory turnover. Rasio ini mengukur beberapa hari rata-rata dana terkait dalam persediaan. Semakin lama dana terkait dalam persediaan menunjukkan semakin tidak efisien pengelolaan persediaan, dan sebaliknya. 1 tahun diasumsikan sama dengan 360 hari. Yang selanjutnya adalah referensible sales. Rumusnya adalah sales per referensible. Referensible turnover mengukur perputaran piutang dan menghasilkan penjualan semakin tinggi. Perputaran piutang berarti semakin efektif dan efisien manajemen piutang yang dilakukan oleh perusahaan dan sebaliknya. Yang selanjutnya adalah day sales outstanding. Rumusnya adalah 360 per referensible turnover. Day sales outstanding atau average collector period mengukur rata-rata waktu yang diperlukan untuk menerima kas dari penjualan. Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin tidak efektif dan tidak efisiennya pengolahan piutang yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. 1 tahun diasumsikan sama dengan 360 hari. Yang selanjutnya adalah fixed asset turnover. Sales. Rumusnya adalah sales per total fixed assets. Fixed asset turnover mengukur efektivitas penggunaan aktiva tetap dalam menghasilkan penjualan bagi perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin efektivitas pengolahan aktiva tetap yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Yang lainnya adalah total asset turnover. Rumusnya adalah sales per total asset. Total asset turnover mengukur efektivitas penggunaan seluruh aktiva dan menghasilkan penjualan. Dan semakin besar rasio ini, semakin efektif pengolahan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang selanjutnya adalah profitabilitas. Profitability ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan mengukur sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal, dan penjualan perusahaan. Terdapat beberapa cara untuk mengukur besar kecilnya profitabilitas, yaitu yang pertama adalah dengan cara return on asset ROA. Rumusnya adalah earning after taxes per total asset. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Yang selanjutnya adalah return on equity ROE. Rumusnya adalah earning after taxes per total equity. ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan pihak manajemen perusahaan. Yang selanjutnya adalah profit margin ratio.
Profit margin ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai. Perusahaan semakin tinggi, rasio ini menunjukkan perusahaan semakin efisien dalam menjalankan operasinya. Profit margin ratio dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah net profit margin (NPM). Rumusnya adalah earning after taxes per sales. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini mencerminkan efisiensi seluruh bagian, yaitu produksi, personalia, pemasaran, dan keuangan yang ada dalam perusahaan. Yang kedua adalah operating profit margin (OPM). Rumusnya adalah earning before and taxes per sales. Rasio ini mengukur kemampuan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi bagian produksi, personalia, serta pemasaran dan menghasilkan laba. Yang terakhir adalah gross profit margin (GPM). Rumusnya adalah gross profit per sales. Rasio ini mengukur kemampuan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Rasio ini menggambarkan efisiensi yang dicapai dengan produksi. Yang selanjutnya adalah basic earning power. Rumusnya adalah earning before and taxes per total asset. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan yang menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif dan efisien pengolahan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak. Yang selanjutnya adalah market value ratio. Rasio ini terkait dengan penilaian kinerja saham perusahaan yang telah diperdagangkan di pasar modal. Terdapat beberapa macam rasio berhubungan dengan penilaian saham perusahaan yang telah go public, yaitu yang pertama adalah price earning ratio (PER). Rumusnya adalah market pricing per share per earning per share. Rasio ini mengukur tentang bagaimana investor penilaian prospek pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang dan tercermin pada harga saham yang tersedia dibayar oleh investor untuk setiap rupiah laba yang diperoleh perusahaan. Yang selanjutnya adalah dividend yield per share. Rumusnya adalah dividend per share per market price per share. Rasio ini mengukur beberapa tingkat keuntungan berupa dividen yang mampu dihasilkan untuk investasi pada saham. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar dividen yang mampu dihasilkan dengan investasi tertentu pada saham. Yang selanjutnya adalah dividen payout ratio. Rumusnya adalah dividen per earning after taxes atau dividen per share per earning per share. Rasio ini mengukur beberapa besar bagian laba bersih setelah pajak yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Semakin besar rasio ini, semakin berarti sedikit bagian laba yang ditahan untuk membelanjai investasi yang diperlukan perusahaan. Yang selanjutnya adalah market to book ratio. Rumusnya adalah market price per share per book value per share. Rasio ini mengukur penilaian pasar keuntungan terhadap manajemen dan organisasi perusahaan sebagai going concern. Nilai buku saham mencerminkan nilai histori aktiva perusahaan
Perusahaan yang dikelola dengan baik dan beroperasi secara efisien dapat memiliki nilai pasar yang lebih tinggi daripada nilai buku asetnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menganalisis laporan keuangan. Untuk memperoleh informasi yang lebih baik, analisis keuangan dapat melakukan analisis dengan cara konsisten, yaitu dibandingkan pada rasio keuangan satu perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain atau industri pada suatu periode untuk yang sama, dan time series, yaitu membandingkan atau mengevaluasi kecenderungan tren rasio keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Rudolf Sunarto, NIM 20104112660. Di sini saya akan menjelaskan tentang common size dan DuPont identity dan juga masalah-masalah dalam menganalisis laporan keuangan. Common size dan DuPont identity. Common size analisis dapat dibandingkan dengan rasio industri komparatif analisis maupun dibandingkan dari waktu ke waktu. Trend analisis. DuPont analisis memperlihatkan bagaimana utang, perputaran aktiva, dan profit margin dikombinasikan untuk menentukan return on equity atau disebut ROE. DuPont equation dapat dirumuskan sebagai berikut. ROA sama dengan net profit margin dikali total asset turnover. Jika ROA dikalikan rasio total asset to equity, equity multiplier, akan menghasilkan return on equity. ROE sama dengan ROA dikali equity multiplier. ROE sama dengan net income per total asset dikali total asset per total equity, atau ROE net profit margin dikali total asset turnover dikali equity multiplier. Keterangannya: 1. Profit margin memperlihatkan pengawasan terhadap biaya. Yang kedua, total asset turnover memperlihatkan efektivitas penggunaan aktiva. Yang ketiga, equity multiplier memperlihatkan efektivitas penggunaan utang. Dan masalah-masalah dalam menganalisis laporan keuangan adalah: yang pertama, data pembanding; yang kedua, efek inflasi; yang ketiga, window dressing; yang keempat, perbedaan kebijakan perusahaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fifatur Rahman, NIM 20104111107. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai profil dari PT Mayora Indah Tbk. Alamat kantor Gedung Mayora berada di Jalan Tomang Raya, KAF 21-23, Jakarta Barat. Alamat pabrik terdapat 3, yaitu yang pertama, PT Mayora Indah Tbk berada di Jalan Telesonic, JKT, Tangerang. Yang kedua yaitu PT Torabika Eka Semesta berada di Jalan Raya Serang, kilometer 12,5, Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Tangerang. Yang ketiga yaitu PT Kakao Mas Gemilang berada di Jalan Daan Mogot, kilometer 19, Batu Ceper, Tangerang. Adapun nomor telepon yaitu 021-806-37704. Dan nomor fax adalah 021-565-5323. Dan yang terakhir yaitu terdapat 4 email. PT Mayora mempunyai 4 email, yaitu yang pertama, pengaduan konsumen. Emailnya consumer@mayora.co.id. Yang kedua yaitu investor relation. Emailnya corporate-secretary@mayora.co.id. Yang ketiga yaitu pengaduan pelanggaran. Emailnya pelaporan-pelanggaran@mayora.co.id. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu lamaran atau ketenagakerjaan. Emailnya hrd.recruitment@mayora.co.id. Selanjutnya yaitu sejarah singkat mengenai PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk atau perseroan ini didirikan pada tahun 1977
dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang, dengan target wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar di Indonesia, Perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara di Asia. Dan saat ini produk Perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. PT Mayora mempunyai visi dan misi. Yang pertama yaitu menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Yang kedua yaitu dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholders perseroan. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Selanjutnya yaitu kegiatan usaha serta jenis produk yang dihasilkan. Saat ini PT Mayora Indah Tbk dan entitas anak memproduksi dan secara umum mengklasifikasikan produk yang dihasilkannya ke dalam 2 kategori, yaitu makanan olahan dan minuman olahan, yang meliputi 6 divisi, yaitu yang pertama biskuit, merek dagang seperti Roma Kelapa, Sari Gandum, Roma Malkis Abon, Super Keju, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kembang gula, merek dagang seperti Kopiko, Kopiko Cappuccino, Kiss, Tamarin, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu wafer, merek dagang seperti Beng Beng, Beng Beng Max, Beng Beng Share It, Astor, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu coklat, merek dagang seperti Coki Coki dan Drink Beng Beng. Yang kelima yaitu kopi, merek dagang seperti Torabika Duo, Torabika 3-in-1, Kopiko Brown Coffee, Torabika Jahe Susu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu makanan kesehatan, merek dagang seperti Energen Cereal, Energen Oatmeal, Prima Cereal, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Wahyu Sanita, NIM 20104111101 akan mempresentasikan bagian brand highlight dan struktur organisasi PT Mayora Indah Tbk. Di Indonesia, Perseroan tidak hanya dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman olahan, tapi juga dikenal sebagai market leader yang sukses menghasilkan produk-produk yang menjadi pelopor pada kategorinya masing-masing. Produk-produk hasil inovasi Perseroan tersebut diantaranya 1. Permen Kopiko, pelopor permen kopi. 2. Astor, pelopor wafer stick. 3. Beng Beng, pelopor wafer karamel berlapis coklat. 4. Coki Coki, pelopor coklat pasta. 5. Energen, pelopor minuman sereal. 6. Kopi Torabika Duo dan Duo Susu, pelopor kopi mix. 7. Kopiko Brown Coffee, pelopor racikan kopi dengan gula aren. 8. Torabika Creamy Latte, pelopor kopi latte dengan sajian gula terpisah. Struktur organisasi PT Mayora Indah Tbk menurut data per 31 Desember 2018 terdiri dari yang pertama RUPS, kemudian Dewan Komisaris, kemudian Direktur Utama, kemudian terdapat Audit Komite, dan di bawah Direktur Utama terdapat Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, kemudian di bawahnya terdapat Purchasing, Teknologi Informasi, Pemasaran, Keuangan dan Akunting, HRD dan Personalia,
legal, dan terakhir manufacturing. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akasia Nabila Salucha, NIM 20110411109 dari kelas manajemen C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen keuangan bagian hasil analisis data dan perhitungannya. Dimulai dari leverage ratio. Yang pertama, debit ratio. Pada tahun 2019, rumusnya yaitu total debit per total aset menghasilkan 48%. Pada tahun 2018 menghasilkan 51,4%. Sehingga hasil analisis datanya, debit ratio ini menunjukkan sejauh mana utang bisa ditutupi oleh aktiva. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil rasio yang dihasilkan, maka semakin aman transaksi keuangan. Hal ini menjadi poin penting bagi para kreditur dalam mempertimbangkan untuk memberikan pinjaman dana kepada PT Mayora. Dapat dilihat dari hasil laporan keuangannya, PT Mayora yang masih bisa menutupi liabilitasnya dengan aktiva yang dimiliki. Yang kedua, times interest earned ratio. Pada tahun 2019 rumusnya yaitu EBIT per interest menghasilkan 9 kali dan pada tahun 2018 menghasilkan 5,3 kali. Sehingga hasil analisis times interest earned ratio ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sebesar 5,3 kali, pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 9 kali. Hal ini menunjukkan semakin besar rasio, maka kemampuan perusahaan untuk membayar bunga semakin baik dan peluang untuk mendapatkan tambahan pinjaman juga semakin tinggi. Yang ketiga, cash coverage ratio. Pada tahun 2019, rumusnya yaitu EBIT ditambah depreciation per interest, sehingga menghasilkan 9 kali, sedangkan pada tahun 2018 menghasilkan 5,3 kali. Hasil analisis cash coverage ratio ini menunjukkan pada tahun 2018 sebesar 5,3 kali dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 9 kali. Hal ini terjadi karena perubahan peningkatan pada EBIT ditambah depreciation. Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga semakin tinggi. Dengan demikian, peluang untuk mendapatkan pinjaman juga semakin besar. Yang keempat, long-term debt to equity ratio. Pada tahun 2019, rumusnya yaitu long-term debt per equity sehingga menghasilkan 54,6%, sedangkan pada tahun 2018 menghasilkan 50,1%. Sehingga hasil analisanya menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sebesar 50,1% dan 2019 terjadi peningkatan sebesar 54,6%. Peningkatan ini terjadi karena equity atau bisa disebut dengan total modal yang lebih besar dari peningkatan nilai long-term debt atau bisa disebut dengan total kewajiban. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Zahrani, NIM 20110411166. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan melanjutkan analisis laporan keuangan dari PT Mayora Indah Tbk, yaitu yang kedua, liquidity ratio. 1. Current ratio pada tahun 2018 sama dengan current asset per current liability yang menghasilkan hasil akhir sebesar 265,46%. Dan pada tahun 2019 sama dengan current asset per current liability yang menghasilkan hasil akhir sebesar 342,85%. Untuk angka dan perhitungannya bisa dilihat pada slide PPT yang sudah disisipkan pada video presentasi ini. Sehingga current ratio pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan, yang berarti perusahaan mampu mengelola aset lancar atau current asset dengan baik dari tahun ke tahun. Kondisi likuiditas perusahaan cukup baik dan mempunyai resiko likuiditas yang rendah. Hal ini memudahkan PT Mayora untuk bekerja sama dengan kreditor. Selanjutnya, yang nomor 2 yaitu quick ratio. Pada tahun 2018 sama dengan current asset per inventory
percuran liability yang menghasilkan hasil akhir sebesar 195,11%. Dan pada tahun 2019 yaitu current asset main inventory per current liability yang menghasilkan hasil akhir sama dengan 267,96%. Sehingga quick ratio pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Perusahaan mampu membayar hutang lancarnya atau current liability dari aktiva lancar, sehingga pihak kreditur akan mau bekerja sama untuk meminjamkan dana kepada perusahaan. Dan yang ketiga yaitu cash ratio. Pada tahun 2018 sama dengan cash plus marketable security per current liability yang menghasilkan hasil akhir sama dengan 52,3%. Dan pada tahun 2019 yaitu sama dengan cash per marketable security per current liability yang menghasilkan hasil akhir sebesar 80%. Sehingga pada analisis cash ratio menunjukkan nilai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan. Peningkatan ini terjadi karena adanya penurunan pada current liability atau hutang lancar dan peningkatan nilai kas. Dari rasio ini dapat kita lihat seberapa besar kemampuan uang kas atau setara kas perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek. Selanjutnya activity ratio, yaitu yang pertama inventory turnover. Pada tahun 2018 sama dengan sales per inventory yang menghasilkan hasil akhir 7 kali, dan pada tahun 2019 sama dengan sales per inventory menghasilkan hasil akhir sebesar 9 kali. Pada analisis inventory turnover menunjukkan nilai pada tahun 2018 sebesar 7 kali dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 9 kali. Peningkatan ini terjadi karena penjualan lebih meningkat dari tahun 2018 serta penurunan persediaan pada tahun 2019. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Akhir kata, nunul kolam yang turun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Septianingrum, NIM 20104111104. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Yang kedua, total asset turnover. 2019, sales dibagi total assets. 25 triliun sekian dibagi 19 triliun sekian menghasilkan 1,31 E. 2018, sales dibagi total aset 24 triliun sekian dibagi 17 triliun sekian menghasilkan 1,36 E. Pada analisis total asset turnover menunjukkan nilai tahun 2018 sebesar 1,36 kali. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,31 kali. Penurunan ini terjadi dikarenakan nilai penjualan dan total aktiva meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Semakin besar rasio ini, maka semakin efektif pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, profitability. Yang pertama, return on asset atau ROA. 2019, earning after taxes dibagi total aset. 2 triliun sekian dibagi 19 triliun sekian sehingga menghasilkan 10,7%. 2018 earning after tax dibagi total aset 1 triliun sekian dibagi 17 triliun sekian sehingga menghasilkan 10%. PT Mayora mengalami kenaikan ROA pada tahun 2019. Hal ini berarti perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi berdasarkan tingkat aset perusahaan.
Semakin besar nilai ROA menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik juga, dikarenakan tingkat pengembalian investasi semakin besar. Yang kedua, Return on Equity atau ROE. 2019, earning after tax dibagi total equity. 2 triliun sekian dibagi 9 triliun sekian menghasilkan 20,6%. 2018, earning after tax dibagi total equity. 1 triliun sekian dibagi 8 triliun sekian menghasilkan 20,6%. Pada Mayora TBK, ROE dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami stagnasi atau tidak mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tahun 2019 masih sama pada tahun 2018. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas bagi pemegang saham, tetapi bukan ukuran dividen ataupun capital gain. Profit Margin Ratio. Yang ketiga, Net Profit Margin atau NPM. 2019, earning after tax dibagi sales. 2 triliun sekian dibagi 25 triliun sekian menghasilkan 8,14%. 2018, earning after tax dibagi sales. 1 triliun sekian dibagi 24 triliun sekian menghasilkan 7,31%. Profil margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Sedangkan profit margin yang rendah menunjukkan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu. Atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Profit margin PT Mayora TBK mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai 2019 yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan nilai yang baik. Yang keempat, basis earning power. 2019, EBIT dibagi total aset. 3 triliun sekian dibagi 19 triliun sekian menghasilkan 16,6%. 2018, EBIT dibagi total aset. 2 triliun sekian dibagi 17 triliun sekian menghasilkan 15%. Pada analisis basis earning power menunjukkan nilai tahun 2018 sebesar 15%. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 16,6%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset perusahaan sebelum pengaruh pajak dan leverage. Yang kelima, Return on Sales atau ROS. 2019, EBIT dibagi sales. 3 triliun sekian dibagi 25 triliun sekian, sehingga menghasilkan 12,6%. 2018, EBIT dibagi sales. 2 triliun sekian dibagi 24 triliun sekian, menghasilkan 11%. Semakin tinggi rasio return on sales atau ROS, menunjukkan bahwa perusahaan berhasil melakukan efisiensi. Sedangkan jika rendah, maka terdapat pemborosan. Seperti PT Mayora Indah, di mana ROS dalam 2 tahun mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 11%, pada tahun 2019 sebesar 12,6%. Jadi, dapat dipastikan pada tahun 2019, efisiensi PT Mayora Indah sedikit mengalami kemajuan efisiensi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.